nanti setiap orang itu mempunyai huruf masing-masing seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nanti kalau huruf yang dipanggil dia berdiri sambil menyebutkan huruf yang lain. Jadi kalau saya menyebutkan huruf A, jadi kan A berdiri sambil menyebutkan huruf lain, makanya C, G, paham? Hari ini kita akan belajar mengenai tentang konflik. Jadi nanti seperti kegiatan belajar mengajarnya itu ada materi-materi, diskusi kelompok, sama review materi. Diharapkan nanti kalian dapat mengetahui apa pengertian dari konflik, penyebabnya, upaya pencegahannya, sama jenis-jenis konflik. Sebelumnya ada yang tahu apa arti dari konflik? Masalah. Yang lain? Tidak tahu. Ya, ada yang lain? Tidak tahu. Jadi secara etimologis konflik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya kon dan figer, yang dimana kon itu mempunyai arti bersama dan figer yang itu artinya memukul. Dalam KBBI, konflik itu tidak artinya sebagai percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Itu tadi ada perselisihan, ada masalah dan lain sebagainya. Kemudian menurut sosiologi, konflik itu adalah proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau sekelompok masyarakat yang berupaya saling menyingkirkan satu sama lain dengan membuat seseorang atau kelompok lain itu tidak berdaya atau bahkan dengan cara menghancurkan orang lain atau kelompok tersebut. Next, Mas. Nah, ini penyebab terjadinya konflik yang pertama yaitu perbedaan individu. Di mana perbedaan individu adalah perbedaan perasaan atau pendirian. Kan setiap orang memiliki perasaan masing-masing, memiliki pendirian masing-masing. Seperti halnya di saat ada pentas seni di suatu daerah, itu kan ada sekelompok masyarakat itu yang merasa, aduh bising. Oh, tapi juga sekelompok masyarakat itu yang merasa, oh ini seru acaranya. Jadi itu bisa menyebabkan konflik di antara sekelompok masyarakat. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Misalnya pemanfaatan hutan, di mana tokoh masyarakat itu memang menganggap hutan itu sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari budaya mereka, jadi itu harus dijaga. Namun juga untuk para petani itu mereka justru memilih untuk menebangnya karena biar lahan mereka itu semakin luas. Yang selanjutnya yaitu untuk para pengusaha kayu, mereka itu menebang pohon untuk kemudian diekspor untuk memperoleh uang lalu membuka pekerjaan. Sedangkan untuk pencinta lingkungan, hutan itu sebagai lingkungan harus dilestarikan. Jadi dari semua ini tuh mereka tuh memiliki kepentingan tersendiri. Jadi itu bisa menyebabkan terjadinya konflik di antara kelompok tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis dari konflik, yaitu yang pertama adalah konflik pribadi. Konflik pribadi adalah suatu jenis konflik yang terjadi di antara individu atau suatu kelompok masyarakat. Ada yang tahu contoh dari konflik individu? Ya bisa. Cerai. Individu. Lagi
Itu yang masalah. Nah, itu bukan tempat-tempat individu. Itu bukan individu, itu satu individu sama individu yang lain, atau kelompok masyarakat satu sama kelompok masyarakat yang lain. Contohnya pertengkaran antar teman. Nah, bisa jadi. Yang lain? Terus yang selanjutnya yaitu konflik agama. Konflik agama itu merupakan konflik yang terjadi antara kelompok yang mempunyai agama serta keyakinan yang berbeda. Ada tahu namanya? Bisa jadi Perang antar agama. Nah, ini salah satu contohnya itu ini pertikaian agama Hindu dan Muslim di Poso, di mana di Poso itu masyarakatnya itu Muslim, akan tetapi dengan adanya migrasi banyak orang Hindu yang bermigrasi ke Poso, yang akhirnya itu menjadi konflik agama masing-masing. Yang selanjutnya yaitu konflik rasial, adalah jenis konflik yang terjadi antara ras yang berbeda, di mana konflik ras akan terjadi saat masing-masing ras lebih unggul dan mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Contohnya ini adalah ini konflik antara kulit hitam dan kulit putih, ras kulit hitam dan kulit putih. Yang selanjutnya yaitu konflik antara kelas sosial. Konflik jenis ini dikenal dengan konflik vertikal, di mana bisa muncul karena adanya suatu perbedaan kepentingan di antara kelas-kelas yang ada di dalam masyarakat. Contohnya ini bisa seperti para pekerja yang demo kepada perusahaan karena gajinya tidak turun. Itu jadi kan antar kelas, jadi karyawan menuntut kepada atasan. Yang selanjutnya yaitu konflik politik. Konflik politik adalah suatu jenis konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Contohnya ada yang tahu? Politik yang biasanya sering kita peringati tanggal 30 September. Iya betul. Ya masuk politik karena itu kan perbedaan ideologi mereka. Yang selanjutnya yaitu konflik internasional. Konflik internasional adalah jenis konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok negara karena adanya perbedaan kepentingan negara masing-masing. Contohnya ada yang tahu? Tuh. Next class. Oh, bisa. Yang selanjutnya yaitu membentuk kelompok 3 kelompok. Sudah kelompoknya sudah terbentuk? Sudah. Selanjutnya, Guru meminta kalian untuk mencari apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik atau upaya yang biar konflik itu tidak terus berlanjut. Saya beri waktu 5 menit. A few moments later. Kuis tentang jenis-jenis konflik tadi. Nanti kuisnya itu bersifat individu ya.
baik secara individu maupun antar kelompok. Dan penyebab atau faktornya itu yaitu yang pertama tadi ada kepentingan individu, yang kedua yaitu pertentangan antara satu kelompok atau individu yang lain, dan jenis-jenisnya yaitu tadi ada 6. Yang pertama konflik individu, yang kedua konflik antar kelas sosial, yang ketiga